bertemu dengan seorang ustadz, kemudian ustadz itu bilang begini. Ini latar belakang saya kenapa saya belajar pengobatan Nabi. Ustadz itu bertanya kepada saya begini, "Dok, antum yakin gak sih dok kalau antum masuk surga?" Kira-kira kalau ditanya seperti itu, Bapak jawabnya gimana Pak? Yakin gak sih Pak masuk surga? Insya Allah pasti ya. Saya jawabnya pada waktu itu apa? Yakin Ustaz, saya masuk surga karena Allah menurut prasangka hambanya. Tapi Ustaz itu bilangnya lain. Kayaknya antum masuk neraka deh. Waduh, Masya Allah kok bisa bilang begini Ustaz? Dari mana antum berpatokan anak masuk neraka? Tapi Ustaz itu cukup cerdas. Dia memberikan data-datanya ke saya. Maka saya bersyukur kepada Ustaz tersebut ya. Dia ambil pada waktu itu, mohon maaf ya, saya menyebut merek, mohon maaf. Diambil obat, lihat dok, saya nyebut merek, mohon maaf ya, Lovenox. Obat apa itu? Obat yang dipakai untuk mengencerkan darah. Biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung, stroke dan gangguan bekuan darah. Lovenox. Di situ tertuliskan kata apa? Porsin origin. Ada yang tahu porsin? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berarti kalau dokter ngeresepin obat apa aja ditelan semuanya nih. Masya Allah. Porsin itu isinya Pak, babi Pak. Malah di boxnya tertulis kata-kata bener-bener bersumber dari babi. Saya bilang, waduh, berarti dok kalau antum ngeresepin porsin satu pasien, antum telan itu obatnya, kira-kira ibadah orang tersebut diterima nggak sama Allah? Diterima atau tidak tuh? Tidak akan diterima dok. Siapa yang dipersalahkan nanti? Antum yang menuliskan resep. Satu. Diambil lagi obat yang kedua. Saya cerita latar belakang dulu ya sebelum saya terapi senyum. Diambil obat yang kedua. Pada waktu itu diambil apa? Actrapid. Apa itu? Insulin. Tulisannya apa? Human insulin. Jadi diambil dari manusia yang telah meninggal. Diambil pankreasnya, insulinnya, yang menderita penyakit kanker pankreas, dibuatlah obat. Berarti dokter sudah menyuntikkan manusia ke dalam manusia. Diambil lagi obat yang ketiga. Wah, luar biasa ini dokter. Apa Ustadz ini? Diambil obat namanya analsik. Apa itu analsik? Obat untuk pusing. Ini di kalangan dokter sering resep ini nih. Isinya apa? Antalgin dan diazepam. Diazepam, makanya kalau orang minum obat ini pasti ketagihan, saya yakin. Kalau minum obat warung nggak ngefek ini. Karena kenapa? Karena mengandung diazepam. Diazepam itu apa? Narkoba Pak. Bikin kita teler. Maka itu cara nyari uang paling gampang, kasih aja resepin analsik, pasti balik lagi dia. Karena kenapa? Narkobanya bikin kecanduan. Dia mengandung diazepam. Diazepam fatwa ulama bagaimana? Haram. Diambil lagi obat batuk, kodein. Maka itu kita minum obat batuk langsung hilang batuknya karena kodein. Kodein ini ternyata derivat dari narkoba. Berarti dokter sudah ngeresepin narkoba. Diambil semua obat sirup di depan saya, lihat dok, lihat semuanya. Ada nggak yang tidak mengandung alkohol? Semuanya mengandung alkohol. Sampai saya pikir, Masya Allah, berapa ribu pasien yang telah saya resepkan obat-obatan haram tersebut. Ini yang menjadi kegelisahan saya Pak. Maka itu saya beda haluan, kemudian belajar hadis, walaupun gak lulus-lulus biarin, gak apa-apa. Terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama Islam tidak dipelajari secara benar. Banyak umat Islam saat ini belajar akidah, belajar akhlak, belajar fikih. Tapi lihat, pernahkah umat Islam di sini belajar masalah kesehatan Islam? Sedikit sekali. Kajian-kajian tentang kedokteran Islam hampir tidak ada. Makanya tidak heran sekarang umat Islam yang notabene hebat menurut saya katanya, tapi ternyata banyak yang sakit karena dilupakan aspek ini. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kita untuk mengkaji, karena kajian ini rutin Pak. Jadi saya mengisi kaji di beberapa kantor di Jakarta itu per kali pertemuan, per hadis. Dan itu berhubungan dengan masalah kesehatan semuanya. Jadi ternyata Allah ini menurunkan ibadah, memerintahkan kita untuk sholat, puasa, tahajud, semuanya ini bukan untuk kepentingan Allah Pak. Allah nggak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Ternyata Allah menurunkan ibadah adalah bentuk rasa sayang Allah kepada barang ciptaannya, yaitu manusia.
Seperti halnya orang menciptakan motor, mobil, maka di maintenance itu dengan adanya servis. Maka Allah juga memaintenance barang ciptaannya, yaitu manusia, dengan servis. Servis yang dilakukan adalah dengan ibadah. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan ibadah, sama aja tidak mau servis diri kita sendiri. Saya akan terangkan ternyata semua amalan yang dicontohkan Rasul itu bermanfaat dari sisi kesehatan. Saya akan mulai nanti dengan terapi senyum ya. Ini lewat saja. Ini saya mohon maaf nyebutin obat-obatannya, mohon maaf ya. Ini juga mengandung plasenta. Plasenta itu ari-ari ya. Jadi di luar negeri itu ari-ari dipakai obat, Pak. Kalau di Indonesia diapain, Pak? Dikubur, kadang-kadang pakai apa? Kaca, pulpen, buku, kadang-kadang pakai kurungan ayam. Kreatif, tapi kreatif nggak benar. Gitu ya. Di sana ini obat Lovenox namanya ya. Jadi bersumber babi. Ini yang mengandung narkoba. Wah, dulu tuh saya kalau jadi dokter gila-gilaan pengasih narkoba, Pak. Setiap ibu hamil, setiap ibu datang dengan bawa anak kecil, itu anak kecil pasti saya kasih narkoba, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu paling seneng kalau anaknya datang terus kemudian tidur pules. Wah, seneng banget tuh ibu-ibu. Apalagi obatnya yang tokcer, paling seneng itu orang. Maka itu saya kalau ngasih obat antibiotik dulu nggak namanya amoxicillin, ampicillin, nggak level buat saya. Apa yang saya kali cefalosporin, obat turun demam aja nggak ngefek, saya cuma 500 mg, Pak, 650. Dan selalu anak kecil datang kan alasannya takut kejang, selalu saya tambahkan apa ini, Pak? Luminal. Saya dulu bandar narkoba, Pak, tapi legal, resep. Makanya itu saya banyak dosa ini. Mudah-mudahan ini bisa menembus dosa saya nanti di akhirat. Ya, ini insulin ya, ini kosmetik yang